Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriana Dwi Cahaningrum dengan NIM G3312200098 akan mempresentasikan hasil makalah yang saya buat yang berjudul tentang manusia sebagai Abdullah. Tugas manusia sebagai Abdullah merupakan realisasi dari mengemban amanah Allah, yaitu selalu taat, tunduk dan patuh atas segala perintah dan menjauhi semua larangannya. Konsep diciptakannya manusia sebagai Abdullah. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dalam bentuk yang paling baik, ahsanut taqwim. Di antara makhluk-makhluk ciptaan lainnya, manusia memiliki potensi jasmani dan rohani yang sangat mewadai untuk berbagai aktivitas. Hamba Allah atau Abdullah adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang Allah. Karena tugas manusia sebagai Abdullah ialah untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sering kita lafalkan dalam Quran surat Atin ayat 4 yang berbunyi, Taqwim ahsani fiyal insana khalaqna laqad. Artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sebagai hamba Allah, manusia diwajibkan taat, patuh dan tunduk kepada segala kewajiban serta ketentuannya dan mewujudkan kedudukan serta perannya dalam bentuk amal ibadah. Tujuan diciptakannya manusia dengan peran dan tanggung jawabnya sebagai Abdullah. Makna kata abid atau Abdullah adalah ketaatan, ketundukan dan kepatuhan. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan hanyalah diberikan Allah selayaknya kita sebagai hambanya. Sebagai seorang hamba, manusia harus melaksanakan tugas penghambaan diri kepada Allah dalam keadaan bagaimanapun dan dimanapun. Kita harus selalu menyembah Allah dan berbakti kepadanya sebagai wujud syukur kepadanya atas nikmat yang telah diberikan. Dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, liya'budun illa wal insal jinna khalaqtu wa ma. Disebutkan, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Ayat ini menjelaskan mengenai tujuan utama diciptakannya jin dan manusia, yaitu untuk menyembah dan beribadah kepada Allah sebagai Khalik. Tujuan tersebut juga mengandung arti bahwa manusia harus senantiasa taat dan patuh kepada segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ini merupakan tugas manusia sebagai seorang hamba. Tanggung jawab Abdullah terhadap dirinya adalah memelihara iman yang dimiliki dan bersifat fluktuatif, naik turun, yang dalam istilah hadis Nabi SAW dikatakan yazidu wa yanqusu, terkadang bertambah atau menguat dan terkadang berkurang atau melemah. Manfaat diciptakannya manusia sebagai Abdullah dalam kehidupan sehari-hari. Makhluk yang berada sepenuhnya di bawah naungan dan perlindungan Allah sejak sebelum diciptakan hingga setelah ditiadakan. Naungan dan perlindungan ini menjadikan manusia wajib untuk mensyukuri dan menerima semua yang diberi oleh Allah, sebagaimana dirincikan dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, lasydid wa ta'addan nazana rabbukum la in sakartum lazidannakum la in kafartum inna adabi. Maksud dari ayat ini adalah untuk mengingatkan kepada manusia bahwa dengan mensyukuri nikmat Allah maka akan membawa kebaikan bagi dirinya sendiri. Karena Allah sama sekali tidak membutuhkan rasa syukur manusia. Bahkan jika mereka mengingkari nikmat Allah, itu tidak akan berpengaruh pada Allah yang akan senantiasa memberikan nikmat kepada manusia. Akan tetapi pengingkaran atas nikmat ini akan membawa kesialan bagi manusia. Ada tingkat dalam mengekspresikan rasa syukur. Tingkat terendahnya adalah dengan lisan mengucap hamdalah.
Tingkat berikutnya adalah dengan perbuatan, bukan sekedar mengucap hamdalah, namun lebih dengan pembuktian akan rasa syukur tersebut melalui perbuatan positif dengan memanfaatkan nikmat yang telah diterimanya. Dan tingkat tertinggi adalah syukur dengan hati, meyakini bahwa nikmat dalam bentuk apapun, baik suka maupun duka, merupakan bukti kasih sayang Allah pada hambanya, sehingga apapun yang terjadi dalam hidupnya tidak akan menggoyahkan keimanan dan ketenangan hati. Tafsir manusia sebagai Abdullah. Ali bin Abi Thalib telah menjelaskan sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas makna dari ya'budun, melainkan mereka tunduk pada baik secara sukarela ataupun terpaksa. Tafsir Ibnu Katsir 546. Bermula dari mufradat ya'budun, ini ketemulah istilah yang muncul dengan peran sebagai hamba yang hidup hanya untuk menghamba kepada Tuhan. Terlepas dari realita yang ada bahwa manusia hidup membutuhkan aktivitas yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup. Di sini ditegaskan semua aktivitas manusia hanya semata untuk menghamba kepada Tuhan. Dengan memerankan itu tadi, maka hamba telah memenuhi nilai yang terkandung di dalam dirinya, yaitu menyembah kepada Sang Pencipta. Demikian makalah yang saya buat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.